Halo Sobat Hakoner, kali ini kita berjumpa kembali dengan Bang Hasani. Selamat sore Bang Hasani. Sore Mas. Sudah lama kita nggak ketemu. Jadi Sobat Hakoner, kita akan mencoba reguler dengan Bang Hasani menghidupkan kembali channel Hakoner ini supaya kita berbagi pengalaman Bang Hasani untuk membangun industri olahraga yang di dunia sudah berkembang dan harusnya di Indonesia juga sudah berkembang. Baik Bang Hasani, mungkin untuk tahap pertama kita akan mengupas soal yang akan berlangsung pada bulan Juni sampai Juli nanti, ada pesta bola dunia. Saya agak ragu, aku takut ngomong titel resmi dari FIFA itu. Oke. Itu gimana sih Bang Hasani ceritanya? Ya, saya nggak pemahaman ini kan pemahaman right. Ya. Hak eksklusif. Kalau semua orang nggak boleh bilang Piala Dunia, kita harus ngomong apa? Iya. Yang pengetahuan saya, yang tidak boleh kita memakai title Piala Dunia, World Cup ya, misalnya World Cup Amerika, untuk keperluan komersial kita. Oke. Tapi kalau kita sebagai news, itu kan siapa yang beritain? Malah untuk mensosialisasikan mereka. Betul. Gitu kan? Jadi nggak ada yang dirugikan. Semua unsur itu diprotek kalau ada pihak lain mempergunakan untuk tujuan yang tidak, istilahnya tidak sehat lah dalam tanda kutip, itu mengkomersilkan. Itu yang dilarang. Jadi ini kita nggak usah terlalu banyak ragu, kita coba bagaimana bicara soal nanti. Kalau nggak kita harus ngomong apa? Baik. Ya, piala apa namanya kalau nggak? Baik, nanti kita ngomong karena nanti Juni Juli itu ada Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di 3 negara, adalah Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Betul. Nah, pada tahun 94 Amerika sudah pernah jadi tuan rumah, dan kebetulan waktu itu Bang Hasani sedang di sana. Bagaimana Bang Hasani bisa mengeksplor event itu? Ya, pada saat itu warga Amerika banyak sebenarnya kaget. Ya. Artinya olahraga di Amerika kan nomor 1 American football, baru basketball, baseball, dan ice hockey. Nah, sedangkan olahraga sepak bola di sana, kalau di Eropa dikatakan football, sedangkan di Amerika soccer. Pada saat itu belum banyak terkenal. Malah soccer itu sepak bola wanita yang lebih hebat di Amerika karena mereka bisa juara dunia. Tapi mungkin FIFA melihat pengembangan kenapa market yang begitu bagus di Amerika kok sepak bola nggak bisa masuk. Lalu mereka coba memberikan jadi tuan rumah Piala Dunia 94 yang akhirnya melahirkan La Liga Major League yang hari ini kita sama-sama sudah saksikan. Bukannya Major League itu adalah berlangsungnya 1 tahun setelah pelaksanaan Piala Dunia? Ya, Piala Dunia dulu. Jadi itu kayak misalnya kita kayak buka pintu lah. Nah, malah ada yang lucu pada saat itu. Saya baca di satu artikel koran tabloid gitu, New York Post. Ada pertanyaan, kenal Maradona nggak? Nggak kenal. Bukan. Siapanya Madonna? Jadi itu sesuatu yang dan saat berlangsungnya Piala Dunia itu waktu itu finalnya NBA. Jadi orang sebagian masih warga Amerika ya. Tapi karena banyak pendatang dari Eropa, dari Asia, ya akhirnya euforia World Cup-nya dapat. Mungkin juga FIFA ingin mengambil industri olahraga ini, kan Amerika sangat jago. Ya, kita bisa mundur lah 10 tahun ke belakang sebelum pelaksanaan Piala Dunia 94 ini. Dengan berlangsungnya Olimpiade 84 di Los Angeles, yang itu adalah Olimpiade yang katanya adalah tiangnya industri olahraga berkembang di dunia. Ya, kalau kita lihat sejarah Olimpiade sebelumnya, itu selalu penyelenggaraan itu banyak ruginya, nggak ada nilai komersialnya. Waktu Olimpiade itu jadi tuan rumah di Los Angeles, itu seperti titik awal start di mana Olimpiade itu bisa dijual dengan nilai kontrak yang menurut saya saat itu sangat fantastis gitu. Nah, setelah itu nilai Olimpiade itu naik terus. Nah itu kita anggap di mana selama ini orang melihat olahraga nggak bisa dijual. Tapi Amerika setelah memulai, dia buktikan waktu jadi tuan rumah Olimpiade, ternyata Olimpiade itu punya nilai. Lalu 94 dia jadi tuan rumah World Cup. Dan itu juga mengembalikan Amerika bisa
mengolah olahraga yang tidak populer di negerinya, tapi bisa menarik warga Amerika tertarik. Jadi kalau kita lihat olahraga di Amerika yang sangat maju itu misalnya American football. Per hari ini nilai komersial, nilai iklan di American football yang kemarin tahun 26 itu 30 detik. Itu 10 juta US. Artinya kalau di kurs hari ini itu 170 miliar. 170 miliar. Mudah-mudahan dolar nggak naik lagi ya. Nah, artinya itu 30 detik. Dan itu kalau menurut data yang ada, single event yang terbesar. Nah, kalau World Cup ini kan worldwide. Yeah. Ya, di Amerika mungkin nggak terkenal, tapi worldwide dia terkenal. Nah, kalau semua industri itu kita olah dengan solusi win-win, customer, consumer dapat, kita juga sebagai penyelenggara juga mendapatkan. Jadi win-win kan. Nah, itu kalau kita olah dengan baik, itulah kita semua industri. Nah, Indonesia mungkin ke depan nggak boleh lagi kayak sekarang. Sekarang kan baru sekedar alat, sekedar ada, tapi kayaknya belum, hampir semua klub belum menghasilkan. Gitu. Nah, apa mungkin salah satu strategi FIFA untuk menunjuk Amerika salah satunya untuk penyelenggaraan ini adalah untuk mengembangkan lagi bisnis industri olahraganya di sisi sepak bola, karena selain mereka mengambil Amerika, jumlah pesertanya juga paling banyak kali ini. Ya, FIFA ini sebenarnya semua penyelenggara olahraga pingin untung, pingin make money. Caranya gimana? Nah, kalau kita lihat dari jumlah penduduk, India nomor 1, Cina nomor 2. Setelah itu Amerika, Indonesia. Nah, sebenarnya FIFA dari dulu tuh ingin mengembangkan olahraga sepak bola itu di Cina jadi olahraga nomor 1, tapi belum dapat. Di India dipaksakan dengan Super League, juga kalah sama kriket, ya kan? Nah, Amerika selain jumlahnya hampir 300 juta, penduduknya padat bergizi. Istilahnya nggak ada yang miskin. Ya kan? Pendapatannya di atas rata-rata, makanya negara superpower. Kalau sesuatu hal produk bisa meledak di Amerika, itu lebih gampang meledak di negara tempat lain. Nah, maka FIFA saya lihat fokus dia adalah bagaimana dia bisa menaklukkan pasar Amerika. Nah, oke, itu yang kondisi sekarang. Kita ke flashback lagi dengan waktu tahun 94 Abang di situ. Nah, kita kan tahu sepak bola sangat belum menjadi, malahan olahraga keberapa lah. Pertama tadi American football, kedua basket, baseball malah yang lebih ini, dan ice hockey, dan ada yang waktu itu lebih tinggi juga adalah tinju. Ya, tinju. Nah, artinya kan sepak bola masih anak bawang lah ini segala macam. Nah, bagaimana Abang melihat dari perjalanan ketika dia ditunjuk sebagai tuan rumah, kemudian bagaimana dia mencoba mengolah supaya terjadi Amerika tahun 94? Kita kan pernah mengatakan begini, Jepang kenapa maju sepak bolanya hari ini, padahal dia belajar dari Indonesia. Nah, Amerika baru jadi tuan rumah itu tahun 94. Kalau nggak salah saya setahun atau 2 tahun kemudian baru dia kembangkan Major League yang pesertanya juga masih terbatas waktu itu. Belum sebanyak sekarang. Messi belum ada. Bintang-bintang waktu itu belum ada. Di tahun 2000-an baru datanglah Beckham segala macam. Nah, hari ini yang saya dapat report, Liga Sepak Bola Major League itu sudah menguntungkan. Jadi olahraga di Amerika yang kita tahu American football, basketball, baseball, itu tidak ada yang rugi. Yang saya ikutin terus itu basketball. Setiap klub di basketball itu per tahun untung 300 juta US dollar. Basketball. Ya. Wow. Nah, waktu pengalaman Bang Sandi mengikuti World Cup 94 itu, waktu itu di New York ya? Saya New York, Boston, Washington DC. Pernah hadir pada saat pertandingan? Ya, saya ngikutin Italia terus waktu itu. Oh, Italia waktu kan itu eranya AC Milan. Iya, AC Milan macam. Maldini, Roberto Baggio. Terus ada Donadoni. Itu. Nah, saya ikutin terus. Nah, saya beruntung sekali waktu saya ke Washington DC itu ketemu Arab Saudi lawan Belanda. Karena saya juga penggemar Belanda gitu. Agak ngeri sih saya nonton. Bercampur dengan supporter Belanda yang garang gitu, ganas itu, ya kita yang nggak biasa dengan model itu ngeri-ngeri sedap katanya. Jadi saya nonton,
kebetulan pertandingan itu Belanda ketinggalan awalnya 0-1. Wah, itu saya dengar tuh lagu Habibie. Ya Habibie, Habibie. Tiba-tiba ini pengalaman menarik ini. Tiba-tiba Belanda ini terus bernyanyi. Saya teringat lagu Halo Halo Bandung. Jadi akhirnya saya pikir, ini lagu Halo Halo Bandung ini punya Belanda apa punya kita ya? Mirip. Memang lagu Halo Halo Bandung, tapi punya Belanda. Saya yakin Halo Halo Bandung. Ini dari satu referensi. Ya, karena kan kita lama di Belanda. Nah, singkat cerita Belanda menang saat itu. Saya khawatir kalau kalah. Belanda menang. Nah, di situ memang saya tidak melihat warga Amerika datang berduyun-duyun ke stadion. Tapi secara kita lihat turisme dapat. Orang datang ke Amerika. Jadi turis akan spend duit ke Amerika. Nah, jadi kalau kita lihat itu pendatang dari negeri peserta lah. Kalau waktu itu saya ngikutin Itali, Belanda, kalau Arab Saudi kurang peserta lah. Tapi negara-negara itu tuh datang rame gitu. Ya Eropa lah ya. Eropa lah yang Jepang itu saya lihat turisnya ada di mana-mana gitu. Jadi itu kan salah satu. Kan sekarang cara penyelenggaraan event olahraga itu kan bukan hanya sekedar menyelenggarakan. Kayak kita pernah jadi tuan rumah Asian Games 2018. Itu kan bagaimana menarik nama Indonesia menjadi positif Di mata dunia. Karena wartawan datang, media datang, dia akan menulis apa adanya. Alhamdulillah saat Asian Games kan nggak macet Jakarta. Setelah Asian Games macet lagi. Tapi kan itu lumrah di mana-mana terjadi. Itu nation itu yang right-nya naming right-nya diangkat itu mulai event-event. Nah, itu kalau kita bicara industri olahraga secara lebih besar ya, tidak satu event gitu. Nah, itu waktu itu kan ya Piala Dunia kan berlangsung standar sebulan penuh kan. Ya. Nah, Bang waktu itu sempat menyaksikan ada beberapa pertandingan ya. Saya nggak, karena kan finalnya itu ke Rose Bowl, Los Angeles, Pasadena ya. Pasadena. Saya kan hanya wilayah East. Wilayah East itu kalau nggak salah saya perempat final apa. Semifinal aja udah di Chicago kalau nggak salah itu. Jadi saya nggak ngikutin karena waktu itu saya mewakili tabloid bola. Tabloid bola juga ngirim orang. Nah kebetulan yang selalu ikut sampai ke final. Nah dari yang abang lihat di pelaksanaan Piala Dunia 94 itu, apakah mereka juga menyesuaikan kultur sepak bola atau mencoba mengkombinkan kultur American football ini secara pelaksanaan setelah ini? Nah ini saya lihat Amerika itu dia nggak ego. Dia selalu melihat kebiasaan dari sepak bola apa. Yang kurang dia tambah. Ya kan? Ada satu contoh saya waktu itu nonton pre-season pertandingan persahabatan. Saya terbang waktu itu ke Miami. Di Miami main. Di sepak bola kan jarang ngisi ada band. Nah, di halftime itu diisi oleh penyanyi Gypsy King. Gypsy King kan band besar gitu. Memang sepak bola di Amerika itu berkembang di kelompok Hispanik. Hispanik itu orang-orang Amerika Latin yang imigran yang ada di Amerika. Itu lebih berkembang sepak bola karena kan secara lahiriah kan Amerika Latin kan negara sepak bola. Jadi saya lihat itu di Amerika sepak bola bukan digemari oleh orang Amerika yang American football, tapi para imigran, orang-orang Hispanis kalau kita bilang di sana. Nah, waktu itu salah satunya tadi Bang sudah cerita soal Belanda lawan Arab Saudi. Itu di stadion mana, Mas? Di Washington DC. Oh, di DC. DC. Waktu di New York sendiri nggak ada pertandingan waktu itu? Oh, ada. Itali kebanyakan. Oh, Abang nonton pas Itali? Saya nonton ada sekali Itali. Lupa saya apa lawan Bulgaria atau apa lupa saya. Oh iya. Apa yang paling berkesan Bang Sani waktu itu tugas peliputan? Saya jadi dapat tugas nih dari Jakarta, suruh ngambil foto. Waktu saya bilang, ngapain saya ambil foto lagi? Kan sekarang banyak kali Reuters ada, AP ada, kan fotonya bagus-bagus sebenarnya. Boleh nggak saya ambil behind the scene-nya? Sesuatu yang orang lain nggak ambil. Dia bilang apa? Ya suasana penonton yang coret-coret muka, terus orang yang di sekitar stadion gitu. Oh, sama Jakarta bilang, ya boleh ambil. Akhirnya saya ambil angle-angle yang berbeda. Kalau
Mas Ainul pernah baca tabloid bola di tahun 94, itu ada galeri foto di tengah, itu foto saya semua. Oh. Dan itu foto itu eksklusif karena tidak ada. Iya, nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat lain. Jadi behind the scene-nya yang saya ambil. Nah, yang paling berkesan di Bang Sani waktu itu sampai sekarang masih teringat oleh ini momen foto apa? Saya lupa fotonya apa, tapi yang saya nggak berkesan. Saya kan datang dari Jakarta penggemar sepak bola ke Amerika, nggak ada sepak bola. Jadi akhirnya saya blank gitu. Akhirnya memaksakan diri nonton baseball yang awal saya nggak suka gitu kan. Akhirnya saya suka basketball, American football apalagi gitu kan. Nah, karena mereka buat acara itu entertain dan itu jadi omongan orang, rasanya kalau kita nggak ikut nimbrung, kita kayak terasing gitu. Nah, pas World Cup, wah ini olahraga yang gue suka. Tapi surprise-nya udah hilang saya karena udah mungkin terlalu lama di Amerika saat itu. Nah, dalam pandangan Bang Sani waktu itu tahun 94 itu bagaimana mereka ya kan kita tahu di industri olahraga lah yang menjadi pionir dan kuncinya itu kan di broadcast per television kan segala macam. Nah, bagaimana waktu itu Bang Sani melihat Amerika mengelola industri melalui broadcast itu? Sebenarnya Amerika kan sebagai tuan rumah, dia lebih mengharap lebih ke tourism. Kalau broadcast itu kan masih right-nya FIFA. FIFA pegang segala macam. Memang kalau kita lihat kontrak terbesar di olahraga kan ya World Cup lah. Tapi kalau kita bicara industri itu kan income nomor satu itu broadcast. Ya kan broadcast itu kan worldwide. Dia bisa di cover jutaan orang nonton kan. Kalau kita berbicara dari sisi marketing kan semakin banyak orang nonton kan produk kita kan semakin punya nilai kan gitu. Nah, broadcast adalah income terbesar dari semua industri. Nah, makanya kalau kita tadi lihat World Cup ditonton oleh jutaan miliaran orang di dunia, lalu American football tadi 3/4 penduduk Amerika itu nonton. Nah, yang menarik waktu Asian Games itu kebetulan saya jadi direktur marketing. Saya ditanya, apa daya jual Asian Games? Saya mengatakan, Asian Games ditonton oleh 4 miliar mata. Mata dunia, dari seluruh Asia atau dunia? Dunia. Waktu itu Pak JK, penasihat sebagai pimpinan Asian Games mengatakan, 4 miliar. Kan jumlah penduduk dunia itu, kalau nggak salah saya waktu itu 7 miliar. Nggak mungkin kata Pak JK. Cina aja udah berapa? Ya. Dia 1,2, India 1,2. Saya bilang, bukan kayak gitu cara ngitung di dunia marketing, Pak. Mata orang melihat, Pak. Jadi satu orang bisa lihat 10 kali, itu dihitung. Oh gitu. Bukan 4 miliar orang, tapi 4 miliar mata melihat. Itu cara hitungan di dunia marketing gitu. Jadi, baru Pak JK itu, paham. Berarti ditonton oleh banyak orang, ya Pak, Asia itu kan besar. Saya bilang, India, Cina, Indonesia, belum lagi negara-negara lain. Jadi cukup besar nilainya. Ya, berarti kita bisa jual Asian Games dengan baik. Ya insya Allah. Dan alhamdulillah waktu itu kan tercapai. Baik, Sobat Hakonar, di belakang Bang Hasan itu kita bisa melihat ada core fitting. Fit untuk semua generasi dari Sobat Oksigen. Mulai dari regular fit, sampai skinny fit, bahkan yang modern seperti loose fit dan barrel fit juga ada. Kalian bisa dapatkan jeans kualitas terbaik dari Oksigen di offline store yang ada di Kebon Kacang, Rawamangun, dan Basco City Mall Padang atau online store kami. Baik Bang Sani, ini kita bahasan kita di khusus Piala Dunia ini sudah hampir 30 menit. Bagaimana Bang Hasan ini menyimpulkan Amerika dari tidak punya core olahraga sepak bola kemudian membalikkan kondisi pada tahun 94 itu dan kemudian sekarang menjadi ini. Konklusi Bang Hasan ini seperti apa? Ya, sedikit saya tarik sejarah. Kan nomor satu American football. Mungkin itu punya histori panjang. Lalu olahraga paling tua kan baseball. Itu juga. Lalu baru basketball. Sebenarnya yang baru datang itu kan ice hockey. Ice hockey itu dulu nggak terkenal. Sejarahnya ice hockey itu setelah saya telusuri sampai ada film itu Miracle nama film itu menceritakan tim ice hockey Amerika. Waktu itu ice hockey itu dominan dipegang oleh negara Soviet.
Amerika akhirnya bisa mengalahkan Uni Soviet di Montreal Olimpiade. Olimpiade 76. Ya, Olimpiade 76 musim dingin. Iya. Nah, euforia mengalahkan Uni Soviet inilah yang ditangkap, dibuatlah Liga Ice Hockey yang selama ini lebih terkenal di Kanada. Iya. Akhirnya Amerika menang. Nah, mungkin konsep yang sama. Amerika tidak berhasil di World Cup. Dia kalah di babak kedua kalau saya nggak salah. Iya, iya. Tapi cara dia membangun liganya yang hari ini menurut report hampir semua liga sepak bola di Amerika itu sudah menguntungkan dan mereka rata-rata sudah punya stadion sendiri yang kapasitasnya nggak besar. Kapasitasnya untuk sepak bola itu di 20.000 sampai itu ya kalau yang besar itu American football itu. Ya kan jumlah penonton sepak bola dengan 20.000 sama dengan stadion basketball 20.000. Nah, artinya apa yang mereka niatkan, yang mereka cita-citakan, yang dimana produk yang belum dikenal oleh masyarakat tersebut, tapi diolah dengan baik, hari ini pelan-pelan, hampir semua bintang datang ke Amerika. Dan Messi, salah satunya, telah mengangkat Miami yang hari ini penjualan jersinya tinggi gitu. Nah, dulu sempat era Beckham di LA Galaxy gitu. Nah, dapat, walaupun masih nomor 4, kalau di kategori, tapi mereka sudah menguntungkan. Nah, artinya kita bisa melihat bahwa untuk Amerika membangun sepak bola sebagai sebuah industri itu bisa jadi tempat belajar kita, karena kita juga secara penduduk kan di bawah Amerika satu tingkat aja, mungkin di ekonomi tidak. Mungkin menurut Bang Hasan itu. Sebenarnya dua hal yang berbeda. Di sana mungkin dari daya beli lebih kuat. Di kita kan ya nggak sekuat Amerika lah. Tapi kemenangan kita, popularitas sepak bola di Indonesia kan nomor 1. Iya. Ya kan? Saking orang cintanya, kalau kalah marah. Iya. Di Amerika mungkin juga sama, kalau dia punya tim fanatik gitu kan, kalau kalah timnya kan marah gitu. Nah, ini kan tugas, saya tidak mengatakan tugas PSSI lah. PSSI itu terlalu besar. Tugas Liga, bagaimana memanage supaya Liga itu layak orang datang ke stadion menonton dengan baik. Pengalaman saya begini ya, dulu orang nggak mau datang ke stadion nonton timnas main. Tapi hari ini dengan prestasi yang lumayan, timnas main udah sold out. Dan harga tiketnya udah mahal. Artinya kalau kita mau mulai dengan baik, dengan tidak menipu calon konsumer kita, apa arti kata menipu? Jangan ada matching, jangan ada ego pengurus, jangan ada macam-macam lah yang sifatnya negatif. Kalau itu bisa kita tahan dan berikan itu menjadi satu kebebasan purenya sebagai market, timnas kita lihat. Oke, jadi artinya di pada saat Amerika itu membangun liganya sendiri kan Bang Hasan ini pas lagi di situ dengan adanya Piala Dunia. Nah, apa yang Bang Hasan lihat keunggulan mereka dan apa yang mereka lakukan di awal? Saya tidak melihat sesuatu itu, tapi kan waktu itu mereka rekrut orang-orang yang sudah pengalaman dari beberapa liga yang sudah berhasil gitu kan. Karena saya lihat industri olahraga yang sepak bola Amerika ini mereka mulai, saya nggak begitu perhatikan gitu. Tiba-tiba satu hari saya baca artikel di New York Times, itu Brazil ingin meniru Premier League Inggris. Nah, setelah kita telusuri, Premier League ternyata belajar ilmu industri olahraganya dari American football. Nah, IPL itu ya? Ya, kan salah satu gini. Di Indonesia kan kalau kita lihat hari ini, kan apapun nama industri itu sama basicnya. Produk jual market, lalu market itu ada pembelinya, lalu kalau istilah kita ada yang namanya IPO. Menjual produk di pasar. Nah, kita sebenarnya udah mulai. Bali United itu sudah IPO. Tapi dia kan memanage timnya dengan baik. Dia punya fasilitas, training camp, dia punya klub baik, dia punya stadion, dia kelola sendiri, nggak sewa. Berbeda dengan klub lain. Akhirnya waktu mereka IPO, itu bisa menarik uang. Itu waktu salah saya 300 M. Nah, untuk ukuran Liga Indonesia, 300 M itu sudah besar kalau bisa ditarik dari dana market publik di sepak bola. Nah, kalau ini ada 10 tim aja, insya Allah bisa jadi industri ini. Ya,
Baik, jadi Sobat Hakoner, kita mencoba di setiap edisi kita akan memunculkan beberapa poin untuk poin terakhir penutup ini, karena kita sekarang membahas soal Piala Dunia 94 dan Bang Hassani ada di situ. Kita minta Bang Hassani ingat kembali 5 pemain yang menurut Bang Hassani idola sampai sekarang. Saya waktu itu agak terlambat mengelolanya, lebih banyak pemain Belanda tapi udah agak tua. Tapi saya termasuk waktu itu lagi getol-getol sama Italia. Jadi yang saya ingat tuh Donadoni, Roberto, Maldini, siapa lagi ya pemain belakang itu, Baresi, terus kipernya. Kipernya waktu itu Ferruccia ya, siapa? Oh iya, Gianluca Pagliuca. Ya. Nah itu yang saya selalu ikutin ya. Kalau di Brazil kan ada Ronaldo yang udah gemuk. Terus siapa kaptennya? Dunga. Jadi memang era-era itu ya pemain Belanda itu udah sedikit, Kluivert kan sudah bukan Kluivert, Rijkaard udah agak sedikit, Van Basten udah agak sedikit lambat lah ya. Eranya udah turun gitu. Siapa lagi yang rambutnya kriwil? Si Ruud Gullit. Ya. Kan dia puncaknya lagi turun. Nah itu 88 dia. Ya itulah pemain-pemain yang era saya suka lah. Kalau pemain dalam negeri udah tua banget era saya. Oyong Rizal, Sueb Rizal. Baik, terima kasih Bang Hassani untuk episode kita kali ini. Kita membahas soal Piala Dunia 94 dan Sobat Hakoner, kita akan kupas lagi untuk topik-topik yang lain tentang sport industri dengan Bang Hassani pada episode berikutnya. Salam olahraga. Terima kasih.